Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang dikasihi Allah, jemaah Masjid Al-Mukhlisin. Mudah-mudahan kita jadi Al-Mukhlisin. Al-Mukhlisin itu artinya orang yang ikhlas. Ikhlas itu bahasa Al-Quran sudah masuk dalam bahasa kita. Tapi kalau tidak belajar, tidak tahu apa itu ikhlas. Jangan ikhlas-ikhlasan saja, tapi tidak ikhlas. Orang yang ikhlas, kata ulama, tidak pernah capek, tidak pernah penat. Datang tarawih, datang subuh, besok datang lagi, sampai genap 1 bulan Ramadan. Orang yang ikhlas, kata ulama, tidak mau capek, tidak mau bosan. Contoh ikhlas yang terbaik, ikhlasnya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW kalau salat, saking lamanya berdiri sholat tahajud sampai kakinya bengkak, panjang baca ayat. Kalau surah sajadah tadi itu masih pendek bagi baginda Rasulullah SAW. Kadang-kadang dibaca Al-Baqarah 1 rakaat. Pernah Al-Baqarah 1 rakaat tambah dengan An-Nisa, tambah dengan Ali Imran, 3 surah 1 rakaat bersama sahabat. Pernah terjadi macam itu. Begitulah ya. Apa tandanya ikhlas? Tidak mau penat, tidak merasa penat, merasa sabar, merasa tekun, dan merasa nikmat beribadat itu. Baiklah ya, tadi kita alhamdulillah diperkenalkan dengan surah As-Sajadah. Surah Sajadah seperti yang dikatakan tadi terdiri pada 30 ayat ya, 30 ayat. Ayatnya sederhana, panjang. Kita mau ambil 1 ayat di antaranya 30 ayat, kita ambil, kita petik 1 ayat dan kita coba merenungkannya. Ini namanya tadabbur. Apa namanya Pak? Tadabbur. Membaca Quran penting, melihat maknanya perlu, menyingkap maksudnya, dan untuk mengamalkannya, itulah maksud tadabbur. Tadabbur artinya menyingkap makna yang tersurat, menyingkap makna yang tersirat di sebalik yang tersurat. Di sebalik firman Allah ini kita akan ambil 1 ayat pendek. Ayat berapa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ayat nomor 11. Sebaris lebih sedikit saja. Allah Ta'ala memperingatkan di sini ayat 11 surah Sajadah. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum tsumma ila rabbikum turja'un. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum tsumma ila rabbikum turja'un. Qul itu perintah ya. Macam qul a'udzu birabbin nas, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul ya ayyuhal kafirun. Qul itu perintah. Artinya sampaikanlah. Qul, katakanlah. Sampaikanlah. Apa yang mau disampaikan? Yatawaffakum malakul maut. Tiba saatnya kamu akan dicabut roh kamu. Malakul maut itu malaikat maut. Tiba saatnya roh kamu akan dicabut oleh malaikat maut. Tiba saatnya kamu akan mati. Tiba saatnya kamu akan wafat. Nah, di sini yatawaffa itu wafat. Wafat itu bukan kepada Rasulullah saja ya, kepada orang lain juga. Yatawaffakum malakul maut. Kamu akan mati, malaikat maut akan datang. Ini ceritanya Pak. Alladzi wukila bikum. Malaikat maut itu petugasnya ada di rumah apa Pak? Ini dalam tafsirnya. Di rumah setiap orang Islam ada petugas Israel. Ketuanya Israel. Malaikat Israel pencabut nyawa ya. Tapi di rumah Bapak, rumah Ibu ada petugas-petugasnya, anggota-anggotanya. Ada orang-orang malaikat maut di sana. Subhanallah. Subhanallah. Pernah suatu waktu Rasulullah terlihat malaikat maut di samping seorang sahabat.
malaikat maut menghampiri seorang sahabat, lalu ditanya oleh Rasulullah, ngapain kemari? Nah, apalagi katanya, ini orang ini saat rohnya dicabut sudah dekat. Orang ini sebentar lagi akan dicabut rohnya. Orang lain nggak melihat ya, yang melihat Nabi Muhammad saja, yang lain nggak mana nampak ya. Rasulullah bisa melihat. Rasulullah diberi kemampuan melihat malaikat maut yang sedang berada di samping seorang sahabatnya dari golongan Ansar penduduk Madinah. Oh, jadi orang ini mau dicabut rohnya? Iya kata Rasulullah. Iya kata malaikat maut ya. Orang ini mau dicabut rohnya, kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas malaikat maut, iya. Ini menunggu saatnya saja. Jadi apa kata Rasulullah? Tolong jangan dikasari ya. Nah, tolong cabut rohnya dengan slowly, dengan senang dan tenang, jangan dikasari. Karena manusia yang mati ini ada yang dicabut rohnya dengan kasar dan bengis. Ada yang dicabut dengan lemah lembut, dengan belayan kasih. Ada dua Pak ya. Yang menentukannya ibadat kita inilah. Kalau orangnya taat kepada Allah, dia akan dilayan, akan dibelai dengan baik. Kalau orangnya degil, engkar, melawan, itu akan dikasari. Jadi Nabi Muhammad minta kepada malaikat maut tadi supaya sahabatnya ini jangan dikasari. Apa kata malaikat maut? Tenang saja di situ. Sebenarnya katanya saya mencabut roh orang itu menurut rekodnya, menurut catatan. Karena setiap rumah kan sudah dibilang tadi ada petugas malaikat maut yang mencatat apa kerja bapak, apa kerja ibu itu hari-hari dicatatnya. Kemudian waktu rohnya mau dicabut, diserahkannya catatan sama bosnya Israel. Ini bos, ini hasilnya. Macam anak-anak ujian ya, ini hasilnya. Ada yang terbaik, ada yang sederhana baik, ada yang gagal, ada yang gagal. Subhanallah. Lalu kata malaikat maut, saya sebenarnya mencabut roh orang itu bukan sesuka hati saya. Ada garis panduannya, ada bukunya. Ini katanya dalam tafsir Qurtubi disebut malaikat maut menugaskan pegawainya, stafnya kaki tangan, kata orang Malaysia kaki tangan Pak. Artinya pekerja-pekerjanya menugaskan para anggotanya mencatat 5 kali sehari semalam katanya. 5 kali ditulis rekor bapak dan ibu sehari semalam. Berdasarkan itulah nanti malaikat mencabut roh. Kata ulama lagi, yang 5 kali itu katanya waktu sholat Pak. Bapak ini sholatnya macam mana, ibu ini sholatnya macam mana, anak-anak ini sholatnya macam mana, remaja ini sholatnya macam mana. 5 kali dicatat oleh petugas-petugas malaikat maut aktivitas keagamaan orang itu. Kalau dilihatnya subuh hari bapak ada di masjid, tentulah nanti barangkali pontenya 100 Pak ya, 100/100. Sholat berjamaah, sholat dengan tekun, apalagi kita pagi Jumat membaca surah Sajadah ya. Kita nikmati surah Sajadah ini, itu tujuannya kita membicarakan 1 ayat saja Pak. Di antara yang 30 ayat kita ambil 1 ayat nomor 11. Jadi kata ulama, petugas malaikat maut mencatat rekod, mencatat aktivitas bapak dan ibu 5 kali sehari semalam. Menurut ulama, yang 5 kali ini waktu sholat, time sholat. Macam mana ibu sholat subuhnya, macam mana sholat zuhur, asar, maghrib dan isyanya. Kalau orang tuh suka melengah-lengahkan sholat, melambatkan sholat, kadang-kadang sampai habis waktu, tentulah barangkali catatan di sana merah barangkali ya. Ini hari ini merah ini, artinya gagal. Subhanallah. Jadi datang ke masjid ini apa? Mempermudah saat kematian, memperindah catatan malaikat petugas-petugas Israel. Nanti bila sudah habis usianya, selesai perjalanan hidupnya, akan dibuat kesimpulan secara umum, apa dapatnya, rekod bapak ini macam mana.
Begitulah Pak ya. Itu maksud ayat 11 surah Sajadah. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum tsumma ila rabbikum turja'un. Sampaikanlah kepada mereka, kamu akan dicabut ruh kamu oleh malaikat maut yang ditugaskan untuk kamu di rumah kamu itu. Tsumma ila rabbikum turja'un. Setelah itu kamu akan diserahkan kepada Allah. Sesudah ruh dicabut akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya kita ini milik Allah dan kita akan kembali kepada pemiliknya. Kita bukan milik bapak, bukan milik bapak, bukan milik ibu, bukan milik anak-anak. Bapak itu milik Allah, suami milik Allah, istri milik Allah, anak, menantu, cucu, dan ahli keluarga, sahabat-sahabat, rakyat, pemimpin, semuanya milik Allah. Itu maka kita bilang kalau ada orang meninggal, inna lillah, kita ini semuanya kepunyaan Allah, kita ini semuanya kepunyaan Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kita ini satu saat akan kembali kepada pemiliknya. Itu maksud inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Bukan sekedar disebut-sebut saja Pak ya. Inna lillah, kita ini milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, satu saat kita akan kembali kepada Allah. Jadi kalau kita mendengar berita kematian, kemalangan, kehilangan jiwa ataupun kehilangan nyawa, kita disunahkan membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sama juga kalau kita ditimpa musibah lain, umpamanya mudah-mudahan tidak berlaku ya, kendaraannya rusak di jalan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Melihat ada kecelakaan, bukan dia, orang lain, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak terlambat datang sembahyang subuh, inna lillahi wa inna. Ini musibah yang paling besar Pak. Musibah yang paling besar saat orang tuh mau ke masjid tapi terlambat, itu musibah Pak. Orang dulu kalau ada jemaah yang terlambat sholat, nanti sesudah sholat akan didatangi itu Pak, orang yang terlambat, Pak kok terlambat tadi Pak ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa Bapak terlambat? Oh, Bapak bermasalah dengan Allah. Bapak bermasalah dengan Allah. Kenapa Bapak terlambat? Ada masalah Bapak dengan Allah. Pelajarilah dulu Pak, bermuhasabahlah dulu, di mana silap Bapak, besok jangan terlambat lagi. Ada orang dulu bukan saja sholat ya, membaca Quran. Jamaah zaman dulu pagi hari ada sahabat yang datang berziarah ke rumahnya, menemui temannya di rumahnya. Didapati teman yang diziarah ini, tuan rumah ini menangis. Ini kawannya datang ziarah, datang berkunjung. Pak, kok menangis Pak? Bapak ada mendengar berita keluarga, ada yang mati, ada yang meninggal dunia, orang yang dekat di hati Bapak, sekarang dia sudah meninggal. Adakah begitu? Enggak, katanya, enggak ada yang meninggal, semua sehat walafiat. Pak, kenapa? Adakah Bapak sakit? Orang lain tidak tahu penyakit yang Bapak alami, hanya Bapak saja yang tahu. Enggak, saya sehat walafiat juga, semua sehat dan saya sehat. Loh, kok menangis Pak? Tadi malam saya tidak membaca Quran, Allah marah sama saya dimurkai, saya terhijab, saya terdinding, saya tersingkir. Orang dulu melihat yang tak membaca Quran itu musibah Pak. Nah, ini kita memahami makna musibah ya. Musibah itu bukan hanya kehilangan orang yang dikasihi, kematian orang yang dicintai. Musibah yang paling besar ketinggalan dalam hal agama. Ini musibah yang paling besar. Kalau kita ketinggalan, kita perlu membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di samping kita banyakkan istighfar ya. Kenapa dia ketinggalan? Berarti banyak masalahnya dengan Allah. Macam mana menyelesaikan masalah? Istighfar. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim, ataupun astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Tapi istighfar yang diajar Rasulullah kepada sahabat, waktu sahabat Nabi bertanya, kaifa nastaghfiru ya Rasulullah, macam mana baiknya beristighfar, kata sahabat kepada Rasulullah, kata Nabi Muhammad, qulu, sebutlah, bacalah, Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina
innaka antat tawwabur rahim. Ayo kita baca. Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana, warhamna, warhamna, wa tub alaina, innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana, warhamna, wa tub alaina, innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana, warhamna, wa tub alaina, innaka antat tawwabur rahim. Paling kurang Allahumma ighfir lana warhamna. Paling kurang Allahumma ighfir lana warhamna, Allahumma ighfir lana warhamna. Dah seminggu nanti ditambah lagi wa tub alaina, wa tub alaina, Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina. Nanti terakhir sekali innaka antat tawwabur rahim. Begitu dulu Pak ya, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum, inni uhibbukum fillah. Allahumma zidna wa la tanqusna, wa akrimna wa la tuhinna, wa a'tina wa la tahrimna, wa athirna wa la tu'thir alaina, wa adina warda'na ya karim. Allahumma munna alaina bi siyami ramadhan wa bi qiyamihi imanan wa ihtisaba. Allahumma munna alaina bi siyami ramadhan wa bi qiyamihi imanan wa ihtisaba. Allahumma munna alaina bi siyami ramadhan wa bi qiyami imanan wa ihtisaba. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.